bahasa kita hari ini adalah tentang polymorphisme dan juga overriding. Ini adalah sesi ke-12 ya, berarti sekitar 4 sesi yang tersisa. Oke, kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu tentang polymorphisme. Ini adalah salah satu teknik pada object-oriented programming yang kita bisa terapkan juga di Python, yaitu satu prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak metode. Ya. Jadi sebuah kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Oke. Bentuk ini dapat diartikan sebagai berbeda isi parameter dan tipe data. Nah, kalau dilihat di layar sebelah kanan, ini ilustrasi, misalkan seorang laki-laki sebagai kelas induknya, dia dapat diartikan sebagai seorang mahasiswa, seorang pekerja kantor, kemudian sebagai seorang mandor, mungkin seorang sales, orang yang sedang berbelanja, dan sebagai kepala keluarga. Jadi satu kelas ini bisa memiliki banyak arti kalau kita kaitkan dengan konsep informasi. Jadi satu objek itu berdasarkan konteksnya, dia bisa menjadi bentuk yang lain. Jadi tergantung konteks yang diberikan. Oke. Nah, polymorphisme pada Python itu adalah implementasi atau penerapan juga dari konsep inheritance. Jadi sebelum ke polymorphisme, memang kita harus memahami terlebih dahulu konsep dari inheritance, di mana pada konsep tersebut ada minimal dua kelas, ya. Itu yang pertama kelas parent sebagai induknya, dan kedua kelas child. Itu materi yang minggu lalu kita sudah bahas, ya. Nah, kelas child ini kan sebagaimana kita ketahui, dia mewarisi seluruh metode yang ada pada kelas parent. Namun terkadang dalam situasi tertentu tidak semua metode yang diturunkan dari parent ke child itu memenuhi kebutuhan pada kelas child. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita menamakan dengan istilahnya reimplementasi metode pada kelas child. Nah, kalau teknik berikutnya nanti kita bahas juga, itu disebut dengan teknik overriding, ya. Nah, teknik inilah yang dinamakan dengan polymorphisme. Jadi kita menggunakan nama yang sama, nama metodenya, tapi isi dari metode tersebut bisa berbeda, bisa juga sama, ya, yaitu metode yang ada di dalam child. Oke, nah secara teknis di dalam Python untuk menerapkan konsep polymorphisme itu ada 3 cara. Ya. Pertama, polymorphisme dengan function dan objek. Kemudian, polymorphisme dengan class method. Dan yang ketiga, polymorphisme dengan inheritance. Ya, jadi ada 3. Pertama, polymorphismenya kita implementasikan dengan menggunakan function dan objek. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan class dan method. Dengan menggunakan class methods. Dan yang ketiga, polymorphisme dengan inheritance. Oke, kita lihat satu persatu seperti apa penerapannya dalam script dengan Python-nya.
Teknik yang pertama yaitu polimorfisme dengan function dan objek. Jadi di sini fungsi yang dibuat itu terdiri dari beberapa objek sehingga memungkinkan implementasi polimorfisme. Nah, pada Python untuk membuat fungsi menggunakan QDEF dan diikuti dengan nama fungsinya. Ini bahasan yang sudah beberapa kali kita bahas. Yang misalkan sebagai contoh di sebelah kanan ini ada script Python, di mana pada script ini ada dua kelas, yaitu kelas tomat dan kelas apple. Masing-masing kelas ini punya metode, yaitu metode tipe dan metode warna. Ya, jadi kelas tomat dan apple punya dua metode yang sama, yaitu metode tipe dan metode warna. Tipe ini isinya adalah untuk mencetak jenis dari atau tipe dari kelas tomat, yaitu vegetable atau sayuran. Tomat sayuran atau buah? Ya, tomat itu sayuran atau buah? Sayur, Pak. Sayuran, Pak. Oh, sorry, ini saya belum sharing screen ya. Saya ulang lagi deh. Kelupaan. Iya, Pak, belum, Pak. Itu dari tadi saya ngomong sendiri. Ini dia. Ya. Jadi saya ulangi dari konsep pertama itu tentang polimorfismenya. Ini kita ibaratkan polimorfismenya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah. Jadi satu objek, katakanlah ini seorang laki-laki ya, saat diberi konteks yang berbeda, karena saat konteksnya sebagai mahasiswa, apalagi sebagai pekerja kantoran, sebagai mandor, sebagai apa ini, bos kali ya atau apa, kemudian sebagai kepala keluarga, ini pada intinya atau apa, objek ini adalah seorang laki-laki. Jadi tergantung konteksnya, dia bisa dijadikan sebagai atau memiliki metode dan tipe yang berbeda-beda. Jadi itu tergantung dari konteksnya. Dan biasanya kalau konteks itu akan menentukan juga atau ditentukan juga oleh parameter dan tipe yang ada di dalam objek tersebut. Nah, konsep polimorfisme ini tidak jauh dari penerapan atau memang dia penerapan salah satunya konsep inheritance, yaitu konsep pewarisan dari kelas parent ke kelas child, baik itu atribut maupun metodenya. Nah, kenapa harus ada polimorfisme? Nah, hal ini dikarenakan tidak semua metode yang diturunkan ke kelas child itu memenuhi kebutuhan pada metode kelas child. Jadi di sini kenapa ada polimorfisme? Karena tidak seluruhnya metode yang diturunkan oleh parent ke child itu memenuhi kebutuhan metode pada kelas child. Hanya untuk solusinya diterapkan konsep polimorfisme. Ya, teknisnya pada Python untuk implementasi polimorfisme itu ada 3 cara ya, atau 3 teknik. Nah, teknik yang pertama yaitu dengan memanfaatkan function dan objek. Ya, itu teknik yang pertama, jadi dengan memanfaatkan function dan objek. Kemudian teknik yang kedua
yaitu dengan menggunakan class methods. Nah, di teknik yang ketiga, ini pemanfaatan inheritance. Jadi sebagai dasar kenapa polimorfisme ada, itu adalah karena inheritance yang belum memenuhi kebutuhan secara keseluruhannya. Oke, kita lihat satu persatu dari teknik tersebut. Yang pertama, polimorfisme dengan function dan objek. Nah, fungsi yang dibuat terdiri dari beberapa objek, sehingga memungkinkan implementasi polimorfisme. Kemudian, pada Python, pembuatan fungsinya itu dengan menggunakan keyword def, kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Sebagai contoh, pada layar sebelah kanan, ini ada dua kelas, yaitu kelas tomat dan kelas apel. Pada kedua kelas tersebut, baik tomat maupun apel, terdapat dua metode yang sama, ya, yaitu metode tipe dan metode warna. Jadi syaratnya di sini untuk bisa melakukan polimorfisme adalah harus memiliki nama metode yang sama pada kedua kelas, minimal kedua kelas yang berbeda. Di situ nama kelasnya ada, pada kedua kelas tersebut ada metode tipe dan metode warna, di mana metode tipe ini tujuannya adalah untuk mencetak atau menampilkan tipe dari kelas tomat, dan metode yang kedua itu untuk menampilkan warna dari kelas, misalkan kelas tomat. Kemudian di bawah, dia function, ya, atau ini untuk implementasi polimorfismenya, dia function, kemudian di parameternya ada objek. Nah, di dalam function tersebut kita hanya menyebutkan metodenya saja, objek titik tipe dan objek titik warna. Ini pada fungsinya. Dan di sini pun kita belum tahu kelas yang mana sih yang akan ditampilkan. Nah, baru di bawah pada instansiasinya, objek tomat itu adalah instansiasi dari tomat, kemudian objek apple adalah instansiasi dari apple. Kemudian dengan memanggil function, kemudian parameternya instansiasi objek tomat, ini akan menampilkan metode-metode yang ada di tomat, ya. Jadi semua metode yang ada di tomat akan ditampilkan atau akan dieksekusi. Begitupun dengan instansiasi objek apel. Oke, kita coba lihat programnya. Oke, di sini saya menggunakan Jupyter Notebook, ya. Nanti saya sharing juga di live, ya, seperti biasa minggu lalu. Nah, ini ada dua kelas tomat dan kelas apel. Kemudian pada setiap kelas itu ada metode, ya, dua metode yang sama, tipe dan warna. Oke, coba kita eksekusi atau kita running. Ini hasil seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita coba rubah nama
metodenya, kita lihat apa yang akan terjadi. Oke. Nah, pada saat mengeksekusi fungsi yang kedua, yaitu memanggil fungsi untuk objek apel, ini keluar error. Kenapa error? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa keluar error? Apa penyebab errornya? Kelihatan tidak? Di script ini saya merubah metode yang ada di apel, namanya ya. Kemudian saat dieksekusi ini error. Nah, kira-kira penyebab errornya kenapa? Anda bisa bantu? Andika? Bentar, Pak. Itu karena kata apel yang hanya besar itu nggak punya atribut, Pak. Gimana? Karena objek apel itu nggak punya atribut tipe. Kan adanya type, kan? Oke. Si kurang tepat, bisa bantu yang lain? Bagus? Ada bagus? Bisa ditambahkan? Kenapa ini terjadi error? Dennis? Saya bantu, Dennis? Kenapa error? Mungkin penulisan tipenya, Pak. Yang di atas pakai I, yang bawah pakai Y. Yang tomat pakai I, yang apel pakai Y. Sedangkan Iya kan yang tomat itu dev tipe pakai I, Pak. Yang kelas apple pakai Y. Ya. Betul, ini penyebab errornya adalah ini dan ini. Nah, jadi di sini konsep yang harus kalian pahami pada saat melihat kejadian seperti ini, bahwa pada polimorfisme nama dua atau kelas yang berbeda, kalau dipolimorfismekan, nama metodenya harus benar-benar sama. Jadi tidak boleh ada typo ya. Harus benar-benar sama. Jadi kalau misalkan tidak sama, walaupun hanya satu huruf, dipastikan akan error. Ya, ini sebagai contoh, itu tadi harus menggunakan I, bisa berubah menjadi dengan Y, itu error. Apalagi misalkan ini di metode yang kedua. Kita cek. Metode yang kedua ini benar-benar berbeda kan ya. Kalau yang di atas, nama metodenya warna, kemudian yang di bawah, nama metodenya color, itu tentunya benar-benar berbeda. Kalau yang tadi, yang tipe hanya tipe saja, kalau yang di bawah ini benar-benar berbeda, ini pastikan error. Ya. Jadi di sini untuk polimorfisme,
nama metode harus benar-benar sama. Termasuk juga parameternya. Oke. Running. Misalkan kita coba tambah satu lagi kelas. Oke, ini saya menambahkan satu kelas baru. Kita cek apa yang terjadi. Di sini terjadi error. Ya. Kira-kira penyebab errornya apa? Dan bisa menganalisa karena kelas durian nggak punya metode warna, Pak. Oke. Ya, betul. Jadi di situ kelas durian tidak punya metode warna. Jadi di sini eksperimen kita membuktikan bahwa konsep polimorfisme antar kelas yang kita polimorfismekan itu harus punya metode-metode yang sama, ya, yang sama namanya. Meskipun misalkan di dalamnya bisa berbeda-beda. Oke. Nah ini konsep yang pertama. Sorry, bukan konsep. Teknik yang pertama untuk menerapkan polimorfisme dengan menggunakan function dan objek. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi di sini kalian perhatikan pada fungsi yang menjadi parameternya adalah objek, ya. Berarti si atau instansiasi dari objek kelas ini, ya. Jadi instansiasi dari setiap objek yang kita asingkan ke parameter function. Ini kita bisa saja hanya satu metode yang kita eksekusi. Kalau di sini bisa, bahkan tidak semuanya juga bisa. Cuma akan muncul error. Jadi pada fungsi ini minimal harus ada satu baris perintah, ya. Oke, ini sesi saya pada Zoom ini tinggal 1 menit lagi. Nanti saya sharing kembali untuk link yang berikutnya, ya, sesi berikutnya.
Ini yang kedua, untuk polimorfisme pada Python menggunakan kelas method. Pada Python dengan menggunakan beda, yaitu dengan cara yang sama. Pada kita memakai perintah loop, jadi ada looping untuk mengakses ke semua metode yang ada di dalam ada objek yang kita instansiasi. Jadi kita melibatkan ya, misalkan di sini dengan perintah for untuk mengeksekusi atau semua metode yang ada di dalam kelas yang kita gunakan polimorfisme. Sebagai contoh, di layar sebelah kanan ini ada dua kelas, yaitu kelas Indonesia dan kelas US. Kemudian per kelas itu punya dua metode, dan metode age. Sama seperti teknik sebelumnya, penamaan metode yang ada ya, pada dua kelas harus mirip. Ada yang berbeda satu huruf. Di sini dengan menginstansiasi dua kelas, yaitu kelas Indonesia dan kelas yang kita tambahkan atau kita gunakan perintah for untuk loop untuk mengakses ke isi ini adalah objek ina dan objek. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Programnya di sini kita punya dua tadi ya saya sebutkan, ada kelas Indonesia, kemudian kelas USA, yang kamu nambah lagi kelas yang berbeda dalam kelas yang ketiga. Oke, misalkan di sini kan satu metode yang saya namakan Liga Sepak Bolanya apa? Ada dua kelas sama, kemudian kita coba eksperimen nambah satu kelas pada yang kita instansiasi objek.
kita jangan lupa objek ini sertakan di tabel ini. Segini dulu. Kita coba eksekusi apa yang akan terjadi. Tidak ada error. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba metode yang dari loop ini, ada satu kelas yang metode liga. Kira-kira apa yang terjadi? Error. Kalau kita lihat errornya adalah di objek ini. Ini keterangannya Indonesia objek atribut liga. Kita pahami karena di Indonesia ini tidak ada atribut liga atau metode. Hanya di sini error. Konsep awal. Homomorfisme metode atau atribut yang gunakan benar-benar sama ya. Sekarang errornya di SE. Nanti ke daerah kita tambahkan juga di sini. Saat sudah sama, tidak ada sama sekali, tidak ada. Nah, kesimpulannya teknik kedua ini, perbedaan saling mencolok dari teknik pertama itu kita menggunakan looping untuk menampilkan atribut-atribut maupun metode yang ada di objek ke dalam jadi ini tabel. Jadi tabelnya berisikan objek ya, ini objek atau instansi objek yang ada yang sudah kita bersihkan sebelumnya. Ini teknik yang kedua, loop for country, nama tabelnya apa, baru kita ketik nama-nama metode yang ada di dalam objek. Di sini objek dengan kata country, jadi kita tidak usah menyebutkan masing-masing satu persatu. Kita diwakili oleh si jadi polimorfismenya atau sebagai alias objek ini. Nah, itu teknik yang kedua. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Teknik ini saya kira cukup mudah penggunaannya, dan ini akan cukup banyak di pemrograman, terutama yang nah,
Hari yang ketiga untuk polimorfisme yaitu dengan inheritance. Nah, polimorfisme pada Python mendefinisikan metode pada kelas child dengan nama yang sama seperti kelas parent. Inheritance, kelas child mewarisi atau mewarisi metode modifikasi. Jadi inheritance kelas pada child modifikasi menjadi turunan parent. Modifikasi ini disebut dengan overriding. Teknik ini disebut overriding. Ini akan cukup banyak sekali nanti di proyek-proyek lunak. Nah, ini sebagai contoh. Ada 3 kelas induk, yaitu bird. Yang kedua, kelas parrot. Dan yang ketiga, kelas penguin, bird. Ya. Kelas penguin. Di kelas bird itu ada metode intro dan metode flight. Dapat perhatikan di metode flight pada induk adalah most of the words can fly. Nah, kemudian di kelas parrot metode flight kita ubah isinya persis lagi seperti yang ada di kelas induk. Ya. Di sini kita akan menampilkan and fly. Jadi sudah di metode pada kelas induk. Ini yang kita namakan dengan override. Begitu juga di kelas penguin. Pada metode flight, isinya kita rubah juga. Ya, kalau kita eksekusi, nanti si akan menampilkan penguins do not fly. Ya. Berubah dari induknya, berubah dengan kelas child yang lain. Setiap kelas child di metodenya masih ya, tidak sama lagi. Seperti biasa, tiga baris perintah instansiasi. Yang pertama instansiasi juga. Metodenya untuk ngecek ya nanti isinya apakah masih sama. Kemudian instansiasi parrot. Kemudian yang ketiga instansiasi penguin. Kita lihat SMP 4. Oke, ini di bawah isinya. Nah, pada kedua kelas child ini, kalau kita ingat di konsep inheritance bahwa semua metode akan diturunkan ke childnya atau keturunannya, maka di kelas parrot ini definisikan lagi nama metode intro. Di sini tidak ada, tapi saat kita eksekusi nama intro tersebut ada ya, karena di
metode intro bird atau child kelas induk diturunkan juga ke kelas parent dan ke mendefinisikan lagi kelas intro dengan isinya yang sama, dikatakan percuma gitu ya, karena konsep AOP itu menghindari salah satu konsep AOP yang paling disukai ya untuk menghindari reduksi. Artinya kalau ada metode persis, kita tidak usah mendefinisikan di kelas-kelas turunannya. Ya. Kecuali kita akan merubah metode tersebut. Misalkan di sini kita akan coba untuk kelas kita ubah di sini sama dengan kita melakukan overriding. Kita melakukan overriding dari metode yang pada induk yang oleh si kelas ini kita ubah dari metodenya. Ini contoh dari polymorphisme dengan inheritance atau teknik ketiga. Untuk teknik metode implementasi polymorphisme tiga cara. Pertama dengan function dan objek, kemudian yang kedua dengan class method, itu dengan inheritance. Masing-masing ada contohnya. Kalau function dan objek, kan function objek. Kalau untuk class method, kita memanfaatkan isi objeknya kita masuk tuple, kemudian tuple tersebut dan lakukan interaksi dengan looping untuk mengeksekusi mengakses metode-metode yang ada objek tersebut. Yang ketiga, yaitu dengan kita bisa overriding dari metode atau atribut yang ada di dalam kelas induknya. Itu polymorphisme pada Python. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan overriding ini adalah salah satu memberikan kebebasan programmer jadi dengan overriding ini akan di awal kita sudah merevisikan sangat lengkap, tetapi ternyata atau di induk
sesuatu yang khas, ya, fiturnya atau fasilitasnya, maupun objek oriented yang lain tersedia overriding. Dengan overriding ini kita bisa memodifikasi atau mengubah metode yang sudah ditulis untuk ke kelas anak. Sederhananya saja, ada metode my method. Biasanya Anda menampilkan metode induk, kemudian sebagai turunan dari metodenya sama definisikan, cuman isi dari metodenya itu sama dengan tadi pada polimorfisme. Kemudian overriding. Fungsi umum yang sering kelas, di dalam kelas, ini ada 5 metode plugin ya, built-in maksud saya, bukan plugin. Ini metode-metode yang sudah built-in, ada unit, ada del, ada EPR, kemudian str, dan cmp. Ini yang built-in yang suka ada sebuah yang dibuat untuk menunjukkan vektor 2 dimensi. Nah, apa yang terjadi bila menggunakan tanda plus untuk menjumlahkan dari juga dua objek V1 dan V2 dengan perintah ini adalah script menjumlahkan dua vektor 1 dan vektor 2. Di sini kita mendefinisikan metode ya, yang ini untuk melakukan pembelahan vektor. Vektornya ada dua vektor. Kemudian tanda plusnya ini berfungsi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Vektor self A tambahkan dengan other A, kemudian self B tambahkan dengan other B. Ini pada dua atribut variabel A dan B. V1 nilainya adalah 5, 10. V2 nilainya dan nilai B-nya adalah -2.
Nah, kalau kita print V1 plus V2, maka dia akan melakukan proses penjumlahan. Nah, di sini metode mana yang digunakan untuk menjumlahkan V1 dan V2? Nah, pada ini karena ada otomatis akan atau menjadi dari operator pada plus ya, otomatis. Jadi kalau misalkan di sini ada faktor pun bisa. Jadi fungsi atau teknik cara pemanfaatan override di Python yaitu override operator juga. Override method pada Python, override bisa kita manfaatkan juga untuk override harus matematis sebagai contoh, atau method add digunakan untuk mengoverride mengganti operator penjumlahan. Kemudian pada Python ada satu lagi yaitu data. Sebuah bisa dibuat terlihat atau dari luar kelas. Nah, lalu kita sudah membahas yaitu dengan memanfaatkan private Python data dibedakan ke dalam public, protected, dan untuk menyembunyikan data, tekniknya adalah dengan menggunakan ini sebagai contoh kelas counter, kemudian satu atribut yang tipenya. Kemudian ada satu metode count, ya, count. Dia fungsinya untuk mengincrement satu. Kemudian akan mencetak hasilnya dengan perintah print dan print count. Nah, dari luar kelas ini kita menginstansiasi objeknya, ya counter, kemudian kita lakukan pemanggilan method count, counter itu count, kemudian ini otomatis kalau yang pertama itu menjumlahkan dengan 1, 0 menjadi 1, kemudian lagi dengan sintak yang kedua, nilai dari variabel secret akan dijumlahkan angka 1 lagi atau menjadi 2. Makanya di sini saat kita print nilainya menjadi 2. Cuman terjadi error ketika kita mencoba langsung mengakses variabel private ini. Jadi variabel private secara langsung seperti ini maka menyatakan itu sebagai error. Ini keterangannya ada counter object is not secret count. Dari ini disebutkan bahwa objek memiliki atribut secret count. Lihat di sini ada secret count ya. Cuman variable atau atribut secret disikan sebagai private
data, maka ketika dari mengakses langsung variabel private ini, maka akan menyatakan sebagai error. Dan keterangannya disebutkan bahwa error tersebut tidak ada. Sejatinya ada. Nah, ada teknik, minggu lalu kita sudah bahas tentang set. Perintah ini adalah setter dan getter sekaligus. Ya. Itu merubah nilai secret count. Ya. Dan getternya ini langsung ya, kita ingin apa sih isi dari secret count tersebut. Setter getter bisa kita lakukan dalam sebuah metode, bisa kita pisahkan juga. Tapi biasanya sih dipisahkan untuk memudahkan dalam hal tracing error. Oke, penambahan selain polymorphisme, overriding, dan juga data hiding. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bahasan kita yaitu mengenai polymorphisme, overriding, dan hiding. Bahasan terakhir tentang konsep pada Python. Pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada. Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Berikutnya saya ingin kalian ke tugas. Nah, ini yang harus kalian ada gambar di dapur siapa ya? Kalian buat desain kelas diagram, semua hal pada gambar di gunakan imajinasi semaksimal mungkin untuk membuat kelas diagram tentang semua hal yang di sebelah kanan ini. Kemudian yang kedua, tentukan atribut dan metode yang diperlukan. Dan yang ketiga, kalian implementasikan ya, yaitu diagram, kemudian metode dan atributnya sudah didefinisikan, akan Python untuk seluruh konsep OOP-nya. Kelas, objek, inheritance, enkapsulasi, polymorphisme. Tugasnya saya kasih waktu sampai hari Minggu depan ya. Tanggal 21 itu hari Minggu. Sabtu malam Minggu. Ya. Saya kasih waktu sampai Minggu pukul 24. Kalian bikin
tugasnya terserah apa, apakah mau pakai. Kemudian, oh ya, kalau untuk skripnya, kalian bikin pakai Python, bisa yang pakai misalkan editor Spyder, atau bisa juga itu pakai Jupyter Notebook. Nah, jadi IPYNB Jupyter Notebook. Kalau yang pakai Jupyter ekstensi jadi implementasi ini atau kalian dalam bentuk file. Jadi tujuannya biar bisa saya langsung kalian dua kalian bikin dalam Word, ya, Word atau PPT buat. Oke, itu kira-kira ada pertanyaan tentang sesi kita. Pak, Tinggal 1 menit, Pak. ya. Pak, kalau ngerjainnya di collab boleh nggak, Pak? Oleh berarti nanti kalian kan, jadi yang di file bukan linknya. Kan dari kalian bisa di download si IPYNS atau download. Oh, pakai Sheet. Yang dikumpulin berarti skripnya kan, Pak?